Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 37. Bapak Amel mempersilahkan masuk perempuan yang sepertinya tidak beda jauh umurnya dengan sang anak itu. Amel yang melihatnya hanya mendengus. Ia merasa tidak enak untuk tidak menyetujui sikap sang bapak yang terlewat ramah. "Kamu duduk aja di sini," ucap Amel pada Wati yang terus-terusan mengedar pandangan ke seluruh ruangan. Amel memilih untuk pergi ke kamar, bukan ke dapur untuk membuatkan minuman atau menyajikan makanan untuk Wati. "Mas," manggil Amel. Namun Alvin seperti tidak mendengar. Alvin yang dari tadi fokus menatap ponsel masih tidak menyadari keberadaan sang istri. "Mas, ada Wati," ucap Amel lagi. Kekesalan atas kedatangan Wati yang tiba-tiba di pagi buta ditambah kuping sang suami yang sepertinya jarang dibersihkan itu membuat Amel seketika berlari dan langsung menepuk bahu Alvin keras-keras. "Au!" begik Alvin, lalu menatap kesal ke arah sang istri. "Kenapa kamu?" tanyanya. "Tuli apa ya? Aku udah bilang dari tadi ada Wati," geram Amel yang menyilangkan tangan di depan dada. Alvin langsung terloncat dibuatnya. "In, di mana?" tanyanya. "Di depan. Kamu undang dia ke sini?" tanya Amel kesal. "Enggak," salah Alvin cepat sambil menggeleng. Ia langsung berdiri dan keluar kamar untuk menemui kekasihnya dan meninggalkan Amel yang hanya bisa menginjak-injak keramik. "Iin, kenapa kamu di sini?" tanya Alvin begitu ia sampai di ruang tamu. Muncul bapak mertuanya dari dapur membawa segelas teh. "Mau ketemu kakak?" balas Wati dengan cengirannya. Alvin tersenyum kikuk kepada bapak mertua yang sudah berada di sana dan menaruh teh di atas meja. "Diminum dulu, Neng," ucap bapak mertua Alvin dengan senyum hangat. "Makasih, Pak," balas Wati seperti layaknya kepada seorang pelayan. Tatapannya terlihat meremehkan. "Jadi dia ini anak bimbingan kamu, gitu, Vin?" tanya bapak mertuanya. Alvin menggaruk kepala, ia mengangguk saja akhirnya. "Dia itu terlalu rajin, Pak, sampai datangin saya ke rumah begini. Maaf merepotkan," ucap Alvin. Ia langsung berbisik ke dekat telinga Wati yang tengah menyeruput tehnya. "Ayo kita omongin di luar aja," bisik Alvin. Wati menggeleng, apalagi ketika ia melihat Amel keluar dari kamar, malah tersenyum mengejek. Alvin yang merasa tidak nyaman langsung menyeret tangan Wati. "Pak, kami mau ngobrol di luar aja ya, permisi," ucap Alvin cepat. Wati yang ditarik paksa mendengus. Ia sebenarnya ingin mengungkapkan kepada bapaknya Amel bahwa dirinya adalah kekasih Alvin, agar Amel dan Alvin segera saja bercerai. Ia lelah menanti, ingin juga segera dihalalkan. "Kenapa sih kamu narik-narik aku gini, Kak?" tanya Wati, sembari menghempaskan tangannya dari genggaman Alvin. Mereka kini berada cukup jauh dari rumah bapaknya Amel, tepat di dekat sebuah taman mini yang tidak terlalu ramai orang. "Kamu ngapain coba malah ngunjungin aku ke rumah Amel? Ingatin, di sini bukan rumahku, tapi rumah Amel. Ada bapaknya Amel juga," jelas Alvin agar Wati bisa mengerti keadaannya saat ini. Bukan ia bermaksud kasar dengan menyeret keluar wanita itu, hanya saja situasinya memang tidak tepat. Ia tidak ingin bapak mertuanya menduga yang tidak-tidak. "Ya, kenapa emang? Lagian kalian itu nggak sebulan lagi kok waktunya ya kan? Kenapa nggak dari sekarang kasih tahu orang-orang kalau kalian mau cerai dan aku adalah pacarmu, Kak?" jelas Wati sembari menyilang tangan di depan dada. Bibirnya terlihat merengut. "Bukan saatnya, In. Nanti. Aku sama Amel udah punya rencana. Kamu tinggal terima beres. Kamu tenang aja ya," ucap Alvin berusaha menenangkan Wati yang tengah ngotot itu. "Aku capek harus bersembunyi-sembunyi begini. Kita itu jelas-jelas pasangan kekasih. Aku takut semakin kita jarang interaksi, kamu dan Amel makin sering justru kalian yang saling jatuh cinta." Wati akhirnya mengungkapkan kegusaran hatinya belakangan ini. Ia merasa takut jika perhatian Alvin selama ini jatuh kepada Amel, dan bukan hanya itu, bisa jadi hatinya juga jatuh. Oh, tidak bisa membayangkan hal itu. "Apa? Jatuh cinta? Aku cuma cinta sama kamu, In. Kamu yang selama ini nemenin aku. Kamu tahu sendiri kan kisah aku di masa lalu. Gak mungkin aku bisa berpindah hati," jelas Alvin mencoba meyakinkan Wati bahwa perasaannya tidak akan berubah.
Iya, tapi aku nggak suka lihat kalian deket. Pas acara anniversary Wandi kemarin, kenapa kamu mau-mau aja menciumnya, ha? Kamu aja nggak pernah nyium aku. Wati mengatakan itu dengan nada merajuk. Terlihat murahan sebenarnya ya pemirsa. Kenapa ada kata-kata ini? Karena kita suami istri, sedangkan aku sama kamu belum bisa begituin. Kamu harus sabar. Bukan kamu aja, aku juga berusaha sabarin. Jelas Alvin. Ia menggiring Wati untuk duduk di kursi taman. Intinya, sabar dan sabar. Akan ada waktunya kok, ucap Alvin lagi menatap wanita di depannya dengan lembut. Kamu janji selama 15 hari ke depan bisa jaga jarak sama dia. Tawar Wati dengan menunjukkan jari kelingkingnya. Jaga jarak gimana? Aku selalu jaga jarak sama dia, ucap Alvin menggelengkan kepala. Mulai dari awal menikah, ia bahkan sengaja tidak menyentuh sang istri. Walau terkadang ada rasa yang menggelitik di dadanya. Demi apa? Ya demi kekasihnya. Ia ingin menjaga apa yang seharusnya dijaga. Janji dulu, pakai Wati kesal. Iya, janji, sahut Alvin sembari mengaitkan jari kelingkingnya dengan milik Wati. Bagus, kamu nggak boleh meluk, nyium, apalagi berhubungan suami istri sama dia. Suara Wati melengking seperti terdengar mengancam. Nggak ada, aku bukan pria yang kayak gitu. Tapi aku mohon sama kamu. Kalau ada Amel atau keluarganya, kamu jaga perasaan dia. Kamu nggak boleh deket-deket sama aku kayak kita pacaran. Di depan teman-teman Amel juga, mereka bisa curiga. Sebenarnya saat berada di depan teman-temannya Amel, Alvin merasa tidak nyaman jika berdekatan dengan Wati. Kemarin saat di acara pembukaan, ia hanya terlalu khawatir dengan keadaan Wati, sampai tidak ingin membiarkan Wati naik Grab sendirian dan memilih untuk mengantarnya. Tuh kan, kamu itu perhatian loh sama dia, desis Wati tidak terima. Bukan, aku cuma gak ingin rencanaku hancur. Cuma sementara aja jaga jaraknya ya. Juga selama setengah bulan ke depan aku minta sama kamu jangan sering-sering berkunjung ke rumahku ya, pinta Alvin. Apa kamu bilang? Mata Wati melotot. Ia langsung berdiri. Kamu itu udah nggak anggap aku pacarmu kah? Sampai ke rumahmu aja nggak boleh. Lama-kelamaan kamu ngelarang aku ketemu kamu lagi. Gitu, tuduh Wati. Ia berdiri membelakangi Alvin yang hanya bisa duduk sambil menyugar rambutnya. Bukan gitu. Kita tetap bisa ketemu di tempat lain, Alvin mencoba menawarkan solusi. Semakin intens ia bertemu dengan Wati, akan banyak kemungkinan jika orang-orang terdekat Amel malah mengetahui hubungan mereka. Gak mau. Aku sama tante udah kayak temen. Gak bisa kalau jarang ketemu. Wati menggeleng keras menolak permintaan Alvin. Kamu bisa janjian ketemu mamaku di tempat lain, asal jangan di rumah. Aku juga khawatir ayah tahu hubungan kita masih berlangsung. Ya emangnya kenapa? Waktu aku dan kamu datang berdua ke acara jamuan makan malam, ayahmu nggak komentar tuh. Itu karena ayah kira kita hanya temenan, Ya udah, kan ayah percaya aja kalau kita lagi temenan. Gak usah khawatir. Toh, nanti cepat atau lambat dia juga tahu hubungan kita. Tahu lebih awal, bagus malah. Wati tersenyum begitu mengatakan itu, tapi tidak dengan Alvin. Ia malah seperti bertambah frustasi. Gak bagus, Kita tetap harus jaga rahasia ini sampai akhir. Aku mohon sama kamu ya, pinta Alvin dengan tatapan memohon. Ia berdiri, memegang bahu Wati. Abang, panggil seseorang. Alvin menoleh perlahan dengan bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri. Ia mengenal suara ini. Rafa, kenapa kamu di sini? Tanya Alvin dengan senyum terpaksa. Ia terkejut bukan main melihat adik iparnya dengan tengah berdiri tidak jauh dari tempatnya. Siapa dia, Kak? Tanya Wati. Dia adiknya Amel, balas Alvin sembari menatap ke arah adik ipar dan Wati bergantian. Jadi dia pacar abang? Tanya Rafa datar. Ia menatap Wati dengan tidak suka. Alvin salah tingkah. Tidak pernah terpikirkan bahwa hubungannya dengan Wati justru ketahuan adik iparnya. Rafa, bukan, dia ini teman abang, jelas Alvin sembari mendekat ke arah adiknya. Rafa tersenyum miring. Ia tak habis pikir dengan pria yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri ternyata berani menyakiti hati kakak perempuannya yang sangat ia sayangi. Temen, aku bukan anak ABG yang bego. Tugas Rafa dan melengos begitu saja. Alvin yang tahu gelagat adik iparnya yang sepertinya sudah mendengar percakapan ia dan Wati hingga akhir segera berlari mengejar anak itu. Rafa, tunggu abang. Kamu pulang aja, teriak Alvin sambil berlari. Ia tidak peduli lagi kekasihnya yang mengepalkan tangan dengan wajah merengut.